warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Nanda semua yang saya hormati, saya banggakan. Untuk selanjutnya kita masuk di materi Muqaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah. Ini mungkin materi terakhir dalam semester ini. Jadi tolong pahami ya, tadi kita sudah sampaikan, dan yang ini tolong pahami karena pasti ini ada soal keluar di ujian final. Baik, kita lihat, saya munculkan dulu materinya. Kelihatan ya? Kelihatan? Iya, Pak. Oke, baik. Jadi materi kita hari ini memasuki materi terakhir di Muqaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah. Ya, karena kenapa ini penting kita pelajari? Karena biar bagaimana kita masuk dalam amal usaha Muhammadiyah, bergabung dalam persyarikatan amal usaha Muhammadiyah ya, yang kampus yang dimiliki oleh Muhammadiyah yang dimaksud dengan amal usaha Muhammadiyah. Jadi Unismu ini yang kita tempati menuntut ilmu itu adalah milik Muhammadiyah yang dikenal dengan amal usaha Muhammadiyah. Jadi amal usaha Muhammadiyah itu bukan hanya kampus ya, bukan hanya kampus, tetapi rumah sakit, pantai jompo, dan apalagi lembaga-lembaga zakat, apa semua itu termasuk amal usaha Muhammadiyah ya. Kemudian kita pertama melihat bagaimana proses kelahiran Muqaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah. Jadi Muqaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah itu dibuat oleh almarhum Kyai Haji Bagus Hadikusumo bersama teman-temannya pada tahun 1945 dan disahkan pada Sidang Tanwir tahun 1951. Jadi kalau ada pertanyaan kapan Anggaran Dasar Muhammadiyah dibuat, nah itu dibuat pada tahun 1945 dan ditarunkan pada tahun 1951 pada masa kepemimpinan Kyai Haji Bagus Hadikusumo. Kemudian apa yang melatar belakangi penyusunan Muqaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah? Kita bisa lihat di sini bahwa mulai nampak atau terasa adanya kekaburan dalam Muhammadiyah sebagai akibat proses kehidupan sesudah lebih dari 30 tahun. Jadi sudah ada nampak atau terasa kekaburan dalam Muhammadiyah karena dia sudah berumur 30 tahun. Sehingga itulah yang menjadi dasar sehingga harus dibuat namanya Muqaddimah atau penyusunan Muqaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah. Kemudian kedua, terdesaknya pertumbuhan dan perkembangan jiwa atau ruh Muhammadiyah oleh perkembangan lahiriah. Jadi ada desakan ya. Ada desakan. Kemudian masuknya pengaruh dari luar yang tidak sesuai yang sudah menjadi lebih kuat. Jadi pada saat itu sudah ada masuk pengaruh-pengaruh luar yang tidak sesuai dengan Muhammadiyah, dan itu pengaruhnya kuat sekali ya, sehingga dibuatlah didasarilah penyusunan Muqaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah itu. Kemudian Muqaddimah ini merupakan hasil refleksi Kyai Haji Bagus terhadap perjuangan Kyai Jamaah Dahlan dalam membangun organisasi Muhammadiyah. Jadi ada refleksi Kyai Bagus Hadikusumo terhadap perjuangan Kyai Jamaah Dahlan di masa-masa pendiriannya. Kemudian Muqaddimah ini diharapkan Muhammadiyah dijaga, dipelihara, dan atau ditajdidkan agar selalu dapat dengan jelas dan gamblang diketahui apa dan bagaimana Muhammadiyah itu. Jadi sebenarnya Muqaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah itu dibuat, disusun, dan ditanwirkan itu supaya memahami ya warga Muhammadiyah, simpatisan Muhammadiyah, dan orang yang ada perhatian kepada Muhammadiyah untuk supaya Muhammadiyah itu dijaga, Muhammadiyah itu dipelihara, dan Muhammadiyah itu ditajdidkan ya dengan mengikuti perkembangan zaman
Ya, seperti itu. Kemudian kita harus mengetahui bagaimana hakikat Muhammadiyah, anggaran dasar Muhammadiyah. Pertama, ideologi Muhammadiyah yang memberi gambaran tentang pandangan Muhammadiyah mengenai pertama, kehidupan manusia di muka bumi ini. Ya, jadi ideologi Muhammadiyah itu memberikan gambaran bagaimana sebenarnya kehidupan manusia di muka bumi ini. Kemudian cita-cita yang ingin diwujudkan Muhammadiyah, kemudian cara yang dipergunakan untuk mewujudkan cita-cita tersebut. Itulah ideologi Muhammadiyah yang menjadi pandangan terkait dengan 3 poin ini. Kemudian ini paling penting yang harus Anda pahami, kandungan anggaran dasar Muhammadiyah. Ya. Jadi apa sebenarnya kandungan dari Mukaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah itu yang disusun dan ditanwirkan pada tahun 1951 itu. Nah, inilah intinya. Tolong pahami baik-baik ini. Pertama, hidup manusia harus berdasarkan tauhid, mengesahkan Allah, bertuhan, beribadah, serta tunduk dan taat hanya kepada Allah. Ya, ini isi pertama dari Mukaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah. Jadi manusia itu hidup harus berdasar tauhid atau harus bertuhan, harus mengesahkan Allah, dan harus tunduk dan taat hanya kepada Allah. Ya, sekarang ini kan kita lihat dengan kemajuan teknologi, kita kejadian-kejadian di luar sana kita bisa melihat ini seakan-akan sudah terbalik. Ya. Bukan lagi beribadah, tunduk serta taat hanya kepada Allah, tetapi justru ketundukannya lebih banyak kepada atasannya. Ya. Nah, itu. Bahkan waktu salat saja sebagai bentuk daripada ketundukan hamba kepada Allah, dia tidak lakukan. Tapi kalau atasannya memanggil, apapun yang terjadi langsung ditinggalkan. Nah, ini sudah bergeser. Padahal di dalam Mukaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah dipahami bahwa kita hanya tunduk dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, poin yang kedua adalah hidup manusia itu harus bermasyarakat. Jadi dalam Mukaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah ini suatu kewajiban untuk bermasyarakat. Jadi manusia itu tidak bisa hidup sendiri. Ya, tidak bisa hidup sendiri, tetapi harus hidup bermasyarakat, harus hidup bersosial. Ya, itulah yang kedua poin dari Mukaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah. Kemudian yang ketiga, nah ini hanya hukum Allah yang sebenar-benarnya, satu-satunya yang dapat dijadikan sebagai sendi untuk membentuk pribadi yang utama dan mengatur ketertiban hidup bersama masyarakat dalam menuju hidup bahagia dan sejahtera yang hakiki di dunia dan di akhirat. Jadi Muhammadiyah dalam Mukaddimah Anggaran Dasarnya itu memahami bahwa hanya hukum Allah yang sebenar-benarnya hukum yang harus diikuti. Kemudian dijadikan sendi dalam membentuk pribadi yang utama. Kemudian hukum Allah pula lah yang kemudian mengatur ketertiban hidup bersama atau hidup dalam masyarakat. Ya, jadi betul-betul di poin ketiga ini selain tadi poin pertama hidup manusia harus bertauhid, maka diperkuat di dalam poin ketiga ini, ya, bahwa hanya hukum Allah salah satu-satunya yang dijadikan sendi dalam kehidupan pribadi dan masyarakat. Kemudian yang keempat yang harus Anda pahami, berjuang menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Ya. Jadi berjuang menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam itu untuk mewujudkan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Jadi semua warga Muhammadiyah termasuk Anda semua, termasuk saya dan simpatisan Muhammadiyah yang ingin berjuang bersama-sama Muhammadiyah punya kepentingan untuk memajukan Muhammadiyah, maka harus menjunjung tinggi agama Islam. Bukan Muhammadiyah yang dijunjung tinggi, bukan. Tetapi agama Islam yang dijunjung tinggi untuk menyukai masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Hari ini kita lihat Islam ini hanya sekedar simbol saja. Ya. Masih banyak di antara kita
itu hanya menjadikan Islam itu sebagai simbol saja. Dia mengatakan bahkan dia hanya berstatus Islam, tetapi dia tidak menjunjung tinggi, ya, tidak menegakkan dan tidak melaksanakan perintah statusnya sebagai agama Islam. Nah, itu yang sehingga kita di Muhammadiyah dengan Mukadimah Anggaran Dasarnya ini tidak sekedar status, tapi betul-betul kita menegakkan, berjuang, kita menjunjung tinggi agama Islam itu sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Tidak sebatas status. Ya. Kalau sebatas status saja agama Islam itu sangat sederhana, tidak memberikan sumbangsi dalam kehidupan ini kalau hanya dilihat KTP-nya hanya statusnya Islam, tapi dia tidak salat, tidak berjuang, tidak menegakkan dan tidak menjunjung agama Islam itu. Dan itu yang banyak yang terjadi sekarang ini. Itu yang poin yang keempat dalam Mukadimah Anggaran Dasar Muhammadiyah. Kemudian poin kelima, perjuangan menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya hanya akan dapat berhasil bila mengikuti jejak perjuangan Nabi Muhammad SAW. Jadi poin kelima ini adalah lanjutan penguatan daripada poin keempat. Jadi di sini dikatakan bahwa perjuangan menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam yang terwujud dengan sebenar-benarnya itu hanya satu jalannya. Untuk mencapai itu hanya satu jalannya, yaitu berittiba atau mengikuti jejak perjuangan Nabi Muhammad SAW. Jadi Muhammadiyah dalam berjuang itu tidak berjuang seenaknya saja, tidak, tetapi berjuangnya sama dengan perjuangan Nabi Muhammad SAW. Ya, jadi ada rel atau ada batasan-batasan dalam melakukan perjuangan dakwah itu. Ya, tidak sekedar keinginan sendiri, tapi tetap berittiba kepada perjuangan Nabi Muhammad SAW. Itu yang poin yang kelima, Mukadimah Anggaran Dasar Muhammadiyah. Kemudian poin keenam adalah perjuangan mewujudkan pokok pikiran tersebut hanya akan dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan berhasil bila itu dikerjakan secara bersama atau dalam berorganisasi. Jadi dakwah ini untuk mengembalikan ajaran Islam ini sebenar-benarnya itu tidak bisa kalau hanya satu dua orang. Itu nanti bisa dilakukan kalau dia dalam berorganisasi. Dilakukan dengan berorganisasi. Nah, makanya inilah yang kemudian perintah organisasi itu dalam surah Al-Imran ayat 100 sampai itu, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Itulah dasar orang untuk berdakwah bersama. Berdakwah untuk bersama-sama dalam bentuk organisasi sehingga perwujudan masyarakat Islam yang sebenarnya itu bisa terwujud. Tetapi kalau hanya satu dua orang itu tidak mustahil terwujud masyarakat Islam yang sebenarnya. Maka inilah yang kemudian menjadi dasar Jemaah Dahlan untuk mendirikan organisasi yang namanya Muhammadiyah untuk mencapai masyarakat Islam yang sebenarnya itu melalui organisasi. Nah, itu. Jadi kalau mau berhasil ya harus berkelompok, harus berhasil untuk berdakwah bersama, bukan hanya satu dua orang. Sehingga tanggung jawab dakwah itu bukan hanya tanggung jawabnya Ustadz, bukan tanggung jawabnya pendai saja, bukan tanggung jawabnya ustazah saja, tidak, tetapi tanggung jawab semua orang untuk berdakwah, mendakwakan Islam ini. Ya, maka itu menjadi kewajiban, ya, kewajiban kepada semua kita, ya, semua kita untuk berdakwah. Kemudian yang ketujuh, pokok pikiran Mukadimah Anggaran Dasar Muhammadiyah, ya, pokok pikiran atau prinsip atau pendirian seperti dirawikan dan diterangkan di muka itu adalah yang dapat untuk melaksanakan ideologinya, terutama untuk mencapai tujuan yang menjadi cita-citanya ialah terwujud masyarakat adil dan makmur lahir batin yang diraih oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi pokok pikiran ketujuh ini menitik beratkan bahwa terwujudnya masyarakat adil dan makmur, ya, balladun thayyibatun wa rabbun ghafur, itu hanya bisa terwujud apabila semua orang, ya, melaksanakan ideologi daripada persyarikatan Muhammadiyah.
itu nanti bisa terwujud itu kalau semua orang, khususnya masyarakat Muhammadiyah, simpatisan Muhammadiyah bekerja bersama untuk melaksanakan dakwah secara bersama-sama, maka insya Allah tujuannya akan menjadi masyarakat adil dan makmur. Nah, itu ya yang nah ini 7 poin pokok dalam apa namanya kandungan Muqaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah. Jadi ini tolong Anda pahami apa isi kandungan Muqaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah, karena saya yakin ini pasti ada salah satu soal masuk dalam terkait dengan kandungan Muqaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah. Nah, itu ya yang saya sampaikan terkait dengan Muqaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah. Saya kembalikan kalau masih ada yang mau dipertanyakan terkait dengan materi ini, silahkan saya kembalikan kepada Anda semua, atau ada yang mau didiskusikan silahkan. Oke, ada yang mau disampaikan? Ada yang mau ditanyakan, ada yang mau didiskusikan, diseringkan, silahkan saja. Ada? Saya Pak. Oke, silahkan Salman. Tadi di latar belakangnya ada dua Pak. Yang melatar belakangi terbentuknya apa namanya muka itu. Salah satunya adalah pengaruh dari luar yang sangat kuat. Nah, Ya. pertanyaannya Pak, pengaruh seperti apa Oke, baik. Terima kasih Salman ya. Jadi tadi saya sampaikan di awal itu latar belakang di penyusunan Muqaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah itu ya ada yang kedua, kemudian yang ditanyakan ini maksudnya pengaruh dari luar yang tidak sesuai, yang sudah menjadi lebih kuat. Jadi seperti ini. Kenapa ini disusun? Karena pengaruh-pengaruh dari luar itu muncul dari luar dari luar negara, dari luar persyarikatan itu muncul sehingga mempengaruhi pengamalan al-Islam dalam diri Muhammadiyah itu. Ya. Ya, contoh saja dalam pengamalan Islam itu kita tidak bisa pungkiri di Jawa khususnya ya. Di Jawa khususnya itu masih mengutamakan kebiasaan mistis ya. Apalagi di Jogja itu tinggi sekali itu mistis di situ. Sehingga pengaruh ini mempengaruhi kehidupan yang selama ini ditanamkan oleh Kiai Ahmad Dahlan dalam proses pengamalan nilai-nilai agama Islam. Ya. Artinya sebelum sebelum Kiai Ahmad Dahlan meninggal itu sudah tertata kehidupan masyarakat Jogja waktu itu. Mulai dari sholatnya, mulai dari zakatnya, apa semua itu sudah tertata kembali. Tetapi karena begitu namanya organisasi sudah berumur 30 tahun, pasti ada saja pengaruh-pengaruh dari luar yang kemudian mencemari, mengaburkan nilai-nilai yang telah dijalankan oleh umat, khususnya masyarakat Islam di Jogja waktu itu. Nah, sudah ada pengaburan. Sehingga disitulah Ki Agus Hadikusumo ya berpikir kalau ini tidak dirumuskan suatu rumusan untuk menjadi acuan dalam mengamalkan ajaran Islam ini, ya baik dari sisi kehidupan sosial bermasyarakat dan khususnya mendakwakan merajukan dakwah Nabi Muhammad SAW, maka ini kacau umat ini nanti. Ya, tidak terarah nanti hidupnya nanti ini kalau tidak dibuat tidak disusun Muqaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah itu. Sehingga ketika itu disusun maka ada acuan, ada rel atau ada batasan-batasan umat Islam waktu itu di Jogja untuk melaksanakan
dari sisi sosial, kemasyarakatan, dan juga termasuk bagaimana mendekatkan dan menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi seperti itu, jadi ada ya. Ya, pengaruh-pengaruh luar itu sangat luar biasa. Apakah dari pengaruh kemasyarakatan, ya. Muhammadiyah itu kan di situ di poin kedua, hidup manusia harus bermasyarakat. Nah, ini pengaruh dari luar itu menganggap bahwa manusia itu bisa hidup sendiri. Ya, tidak dengan bermasyarakat. Nah, itu kan pengaburan nilai-nilai kemasyarakatan. Kemudian poin yang pertama tadi, hidup manusia harus berdasar tauhid. Nah, ini kan keberadaan Ahmad Dahlan mendirikan Muhammadiyah itu kan bagaimana mengembalikan ila rujui Al-Qur'an Sunnah. Pengamalan umat pada saat itu kembali kepada Al-Qur'an dan Sunnah yang selama ini itu tidak sesuai dengan Al-Qur'an dan Sunnah, itu dikembalikan. Nah, awal-awal datangnya Muhammadiyah itu sebelum Kiai Ahmad Dahlan meninggal, maka pengamalan terkait dengan itu sudah merujuk kepada Al-Quran dan Sunnah semenjak didirikan Muhammadiyah. Tetapi seiring berjalannya waktu, ya mohon maaf, ada saja pengaruh-pengaruh dari luar karena pengaruh kemajuan teknologi, sehingga itu terlupakan. Maka Kiai Agus Harikusumo kalau begini ya harus dibuatkan rumusan Muqaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah supaya ada jalan, ada rel, ada panduan umat ini untuk menjalankan Al-Quran dan Sunnah sebagaimana mestinya. Ya. Sehingga di poin keempat, ya, di poin keempat itu ada di situ berittiba kepada Rasulullah SAW. Artinya apa? Harus kembali bagaimana kita kembali mengikuti jejak dakwah Rasulullah Muhammad SAW. Jadi seperti itu ya, Salman. Iya Pak, terima kasih Pak. Oke. Terima kasih banyak Salman atas pertanyaannya. Oke, masih ada? Kalau sudah tidak ada yang mau disampaikan, diseringkan, sebelum saya tutup pertemuan ini, siap-siap pantau di grup WA kapan kita final ya. Paling lambat minggu depan kita laksanakan final, materinya mulai materi pertama sampai kepada materi yang terakhir tadi, Muqaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah. Oke, itu ya. Kalau sudah tidak ada pertanyaan, kita cukupkan pertemuan kita. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada Anda semua yang hadir dan mengikuti kuliah ini, dan mudah-mudahan kehadiran kita ini menambah pengetahuan kita lebih dekat kepada Muhammadiyah, memahami Muhammadiyah, cinta kepada Muhammadiyah, dan tidak menduakan dan tidak mencela Muhammadiyah. Itu yang ingin saya sampaikan. Jaga kesehatan, insya Allah kita ketemu berikutnya di final ujian. Oke, kita tutup. Nasrun minallah, fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.